Saya di sini akan saya Mega Wijaya, saya akan mempresentasikan yaitu mendefinisikan pemasaran abad yang ke-21. Submaterinya ada pentingnya pemasaran, pengertian dan ruang lingkup pemasaran. Yang ketiga ada konsep inti dalam pemasaran, yang keempat ada orientasi pemasaran terhadap pasar. Yang kelima ya ini saya tipe tugas manajemen pemasaran. Nah, apa sih pentingnya pemasaran itu? Eh, Pemasaran bagi suatu perusahaan sangat penting ya untuk memberikan semacam layanan penjualan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemasar tentunya harus bisa membantu pelanggan untuk membeli produk. Misalnya ada produk elektronik, maka pemasar harus memberikan pemahaman tentang konsumen, kegunaan produk tersebut ya. Mengapa pentingnya pemasaran juga bagi perusahaan? Jika tidak ada pemasaran, jika ada tidak pemasar, itu maka tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu, maka tidak ada yang mengenal produk kita, maka di kita pun tidak ada profit atau keuntungan gitu. Makanya pemasaran itu atau pemasar itu sangatlah penting bagi perusahaan gitu untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan attention kepada konsumen untuk membeli eh, membeli produk dari perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya ada pengertian pemasaran, fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya atau bisa disebut American Marketing Association. Terus kegiatan merencanakan, mengenalkan atau produk atau jasa perusahaan kepada pelanggan atau masyarakat. Seterusnya ada suatu aktivitas yang sangat penting dalam perusahaan yang meliputi berbagai aspek dari identifikasi kebutuhan konsumen, distribusi, promosi, penetapan harga produk, serta pelayanan kebutuhan konsumen tersebut. Selanjutnya ada eh, ruang lingkup pemasaran. Di dalam ruang lingkup pemasaran ini ada ya beberapa bidang yang dapat dikaitkan dan dapat dipasarkan gitu. Ya pertama ada barang ya, barang mungkin udah jelas ya, barang itu suatu produk yang bisa dipasarkan gitu kan. Apa nilainya, apa yang bisa eh, ditukarkan dengan ekspektasi apa konsumen gitu. Terus acara, nah acara juga bisa dipasarkan, yaitu banyak ya yang kayak artis-artis luar sana yang memasarkan acara, eh, mengadakan sesuatu acara lalu dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan juga gitu. Terus orang orang juga bisa bisa dipasarkan ya kepada masyarakat atau pelanggan itu yang biasanya ini ke orang itu mungkin lebih ke jasanya mungkin ya. Terus properti juga contohnya mungkin seperti properti wedding, properti mungkin ada sebuah tarian atau suatu kolosal atau suatu apa ya pentas seni gitu kan. Nah, itu kan propertinya bisa kita eh, sewakan gitu kan. Nah, itu juga kita bisa pasarkan gitu. Lalu ada jasa. Nah, ini jasa juga bisa ya kita pasarkan gitu kan. Misalkan jasa ini apa? Jasa psikologis gitu kan kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan gitu kan suatu apa ya pengobatan dari segi psikologis ya gitu. Lalu pengalaman, nah pengalaman juga bisa dipasarkan. Seperti contohnya itu mungkin ini ya. Contohnya mungkin suatu ini mungkin suatu suatu orang yang contohnya gini, contohnya mungkin kayak apa namanya? Pesepak bola kan. Nah, pesepak bola tuh kan ada pengalaman itu. Mungkin dia udah pensiun di usia yang udah
mungkin udah ada usia gitu kan. Nah, pengalamannya itu bisa dipasarkan tuh, bisa istilahnya bisa di-share juga kan, bisa dipasarkan lah itu intinya. Nah, itu juga bisa gitu kan dari pengalaman kita juga gitu. Lalu tempat ya, tempatnya juga udah jelas ya, tempat misalnya tempat wedding, ya kan mungkin tempat tuh kayak wisata juga, tempat wisata juga kan itu kan bisa dipasarkan juga kan, sehingga mendapatkan keuntungan juga gitu. Organisasi juga bisa dipasarkan seperti mungkin ya Pandawara ya yang lebih viral sekarang tuh Pandawara yang bisa walaupun mereka nggak notifikasi apa bukan notifikasi kayak konteksnya tuh dia nggak mendapatkan mungkin mendapatkan keuntungan tapi lebih ke ini ya, lebih ke mengedukasi aja kepada masyarakat masyarakat Indonesia ya, pertama pentingnya menjaga kebersihan lingkungan gitu kan. Makanya itu juga contohnya Pandawa juga itu kita bisa dipasarkan juga gitu. Lalu ada ide dari ini juga bisa ya, ide mungkin seperti franchise gitu kan, ketika kita punya usaha kita bisa juga memasarkannya gitu kan, itu kan sama aja kita menjual atau memasarkan suatu ide gitu, ide bisnis gitu. Nah, selanjutnya ada konsep Ingat, konsep inti pemasaran itu ada 8 ya. Iya, ada 8. Ada 8. Yang pertama ini ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini adalah apa ya? Suatu syarat hidup dasar ya bagi manusia gitu. Kan kayak misalnya kayak kebutuhan hidup dasarnya manusia kan itu butuh makan, butuh pakaian, dan butuh tempat tinggal gitu kan. Yang sedangkan yang kedua itu keinginan. Keinginan itu sebuah kebutuhan yang diarahkan ke suatu objek gitu, tertentu yang memuaskan kebutuhan kebutuhannya gitu. Ya ketika ada permintaan, keinginan yang keinginan yang didukung untuk dibayar gitu kan. Setiap ada permintaan, seperti kita bikin apa nih, ya kita udah siap untuk membayar itu gitu. Gitu. Terus yang selanjutnya ada segmentasi kegiatan, membagi-bagi eh, pasar ke segmen yang berbeda gitu kan. Lalu yang selanjutnya ada pasar, sasaran, atau targeting. Memutuskan segmen mana yang akan dipilih gitu atau yang akan dilayani gitu. Kan target target pasar kita tuh siapa gitu kan. Misalnya kayak yang di Rans Nusantara nih yang lagi viral juga, yang lagi rame-rame sekarang-sekarang. Nah, kalau itu menurut saya tuh Rans itu Raffi Ahmad ya sebagai ownernya juga cukup pintar gitu. Karena ia udah punya nama. Terus kenapa dia bangun di wilayah BSD? Karena kan BSD juga kan sekarang makin lama makin berkembang kan. Banyak perumahan-perumahan, banyak penduduknya juga di sana yang dari Jakarta mungkin pindah ke BSD juga gitu kan. Jadi eh, target pasar itu udah direncanakan gitu oleh Trans Nusantara gitu. Gitu. Makanya sekarang kan dia kemarin waktu opening juga rame kan gitu. Lalu yang ke selanjutnya penawaran. Serangkaian penawaran yang ditawarkan marketing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu kita sebagai apa ya, sebagai pemasar gitu kita menawarkan kebutuhan dari konsumen, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh, konsumen butuhnya ini, kita tawarkan ini gitu kan. Jangankan kita jangan jangan hanya kita tawarkan yang dibutuhkan pelanggan mungkin ya. Mungkin juga bisa kita tawarkan ke produk yang lainnya juga gitu supaya mengingatkan juga kepada konsumen gitu kan bahwa bahwasanya ada lah gitu kan produk kita yang lain gitu. Selanjutnya ada merek, suatu penawaran yang diketahui semua perusahaan berjuang untuk membangun brand image ya, brand image yang unik, disukai dan kuat. Ya merek itu menurut saya juga itu lumayan penting ya untuk kita memasarkan suatu produk gitu kan dari merek. Jika mereknya menarik gitu kan, jika mereknya menarik
konsumen juga akan tertarik gitu kan. Oh apa sih ini gitu kan, menarik banget. Nah, gitu. Nah, di situ kesempatan kita juga buat meyakinkan konsumen itu, meyakinkan pelanggan itu gitu. Selanjutnya ada orientasi pemasaran terhadap pasar. Perusahaan berorientasi terhadap pasar adalah perusahaan yang menjadikan kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai fokus utama dalam membuat produk dan layanan. Ini merupakan strategi bisnis yang yang menempatkan pelanggan di tengah-tengah kegiatan perusahaan. Dari memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan hingga mengembangkan bauran pemasaran yang handal untuk memuaskan pelanggan. Perusahaan yang berorientasi terhadap pasar melakukan survei pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Analisis data dari survei pasar menyesuaikan strategi bisnis dan produk pemasaran untuk mempromosikan produk dan layanan dan evaluasi terhadap strategi tersebut gitu. Jadi setiap pemasaran terhadap target pasar juga harus ada strateginya, harus ada analisis data yang atau dari survei data tersebut gitu. Selanjutnya ada tugas manajemen pasar. Yang pertama ada mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, yaitu mengidentifikasi potensi peluang jangka panjang sesuai dengan pengalaman uh, pasar yang berkompetensi intinya. Yang kedua ada menangkap pemahaman dan gagasan pemasaran. Akurasi suatu pemantauan lingkungan pemasaran memerlukan sistem riset pemasaran yang dapat diandalkan. Gitu. Terus yang ketiga ada berhubungan dengan pelanggan. Ini juga menurut saya penting juga ya. Kita dapat berhubungan dengan pelanggan itu suatu hal yang penting lah dalam pemasaran. Yang dimana harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai untuk pasar sasaran yang dipilihnya dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat untuk menguntungkan uh, untuk menguntungkan dengan pelanggan gitu. Selanjutnya ada membangun merek yang kuat. Maka mengembangkan strategi positioning yang fokus pada dasar konsumen disertai layanan yang prima. Yang membangun merek yang kuat ini juga cukup lumayan penting ya. Karena balik lagi yang tadi saya sampaikan gitu kan, merek itu perannya juga lumayan penting untuk menarik pelanggan. Makanya merek juga harus kita harus ada pengembangannya gitu kan dalam merek juga gitu. Selanjutnya membentuk penawaran pasar. Inti dari program pemasaran adalah produk atau penawaran perusahaan yang berwujud yang mencakup kualitas produk, desain, fitur, dan kemasannya. Tuh. Yang selanjutnya ada menghantarkan nilai. Menghantarkan nilai dilakukan dengan cara produk tersedia lebih mudah didapat oleh pelanggan. Maaf. Ya, eh, menghantarkan nilai ini gimana caranya tuh pelangganku pelanggan tuh apa ya mendapatkan sebuah layanan yang mudah ya dari perusahaan untuk memuaskan dari si konsumennya tersebut gitu. Dan selanjutnya ada mengkomunikasikan nilai. Nilai yang terkandung dari suatu produk dan layanan harus terkomunikasikan secepat tepat kepada pasar dan sasaran. Jadi targeting pasaran itu harus tepat dan cepat juga kita penyampaiannya kan dengan cara ya itu suatu pelayanan yang harus terkomunikasikan dengan cepat dan jelas juga itu kan harus jelas lah harus jelas untuk kepada sebuah pemasaran gitu sebuah target pasar maaf. Yang terakhir adalah menciptakan pertumbuhan jangka panjang berdasarkan positioning produknya. Manajemen pemasaran harus memulai pengembangan, pengujian, dan peluncuran produk baru sebagai bagi dari visi jangka panjangnya. Ya, ini suatu pertumbuhan ya, pengembangan yaitu suatu inovasi di mana kita juga dari pertumbuhan jangka panjangnya kita bisa meramalkan ke depannya ini bakalan kayak gimana gitu kan. Terus juga di sini kan ada pengujian ya, pengujian juga kita harus lakukan supaya eh, suatu peluncuran produk baru ini tidak terlalu sia-sia gitu atau tidak terlalu gagal gitu karena kan itu dapat merugikan gitu kan.
dari pihak perusahaannya gitu. Dan dari pihak konsumennya juga tidak ada yang tertarik gitu kan, tidak ada yang tertarik, yang kebanyakan kecewa juga dengan produknya, makanya kita harus ada pengujiannya juga gitu sebelum ada peluncuran produk baru gitu. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila jika ada kesalahan atau ada gangguan karena ini masih karena apa ini saya syutingnya di kamar gitu kan. Jadi mohon maaf jika ada gangguan dari secara voice-nya gitu kan masih kurang jelas. Saya mohon maaf. Gitu. Oke, mungkin sekian saja. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.